Video kali ini kita akan belajar materi Matematika Peminatan kelas 10 semester 1. Nah, materi kita yang pertama yaitu tentang persamaan eksponen atau bahasa lainnya adalah bilangan berpangkat. Nah, tentunya kamu ketika SMP sudah pernah mempelajari tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materinya dulu, kita ingat-ingat dulu apa yang pernah kita pelajari ketika SMP. Nah, misalkan, jadi kita harus ingat dulu hubungan-hubungan mereka. Nah, jika A dan B itu bilangan real dan P dan Q itu adalah bilangan rasional. Nah, maka akan kita buat hubungan yang harus kamu ingat. Nah, itu yang pertama adalah yang pertama itu adalah A pangkat P dikali A pangkat Q. Nah, bagaimana hubungan mereka? Itu sama dengan A pangkat P ditambah Q. Itu kalau dia dikali. Sekarang bagaimana kalau dia dibagi? Itu sama dengan A pangkat P dibagi A pangkat Q, itu sama dengan A pangkat P dikurang Q. Ya, ini bebas ya, A, B bebas, P, Q juga angka bebas. Nah, sudah. Yang ketiga, A pangkat P itu kita pangkatkan Q. Nah, bagaimana hasilnya? Hubungannya itu sama dengan A pangkat P dikali Q. A pangkat P dipangkatkan Q itu sama dengan A P dikali Q. Ini ditambah, ini kurang, ini dikali. Ingat lagi yang lain. A dikali B dipangkatkan P itu sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi ini nanti A pangkat P, B pangkat P. Jadi A pangkat P dikali B pangkat P. Yang lain lagi. Nah, ini A per B pangkat P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Karena ditutup kurung, P-nya di luar, maka kita keluarkan sama-sama mendapatkan P. Jadi menjadi A pangkat P per B pangkat P. Nah, ini kalau bilangan pangkatnya ini kan sudah positif semua nih. Nah, bagaimana dia kalau yang negatif? Misalnya A pangkat negatif P.
Nah, itu sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, pangkat negatif, biar enak ingatnya, yaitu sama dengan 1 per. Pangkat negatif ya, 1 per. Itu tandanya. Yang ketujuh itu sama dengan A pangkat P per Q. Ya, A per Q itu sama dengan akar Q A pangkat P. Ya, kalau dia bentuknya A pangkat P per Q itu sama dengan akar dari Q A pangkat P. Oke, sekarang hubungan yang ke-8 yang perlu kita ingat, A kali B akar P. Akar P dari A kali B itu sama dengan, kita keluarkan, ya modelnya hampir sama kayak yang di sini tadi, itu menjadi akar P dari A dikali akar B dari P. Sudah, bentuknya juga akan sama kalau dia A per B. Akar P dari A per B itu sama dengan akar P dari A per akar P dari B. 9. Dan yang terakhir, ini sudah bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif kalau dia berpangkat 0. Itu apapun yang dipangkatkan 0 sama hasilnya sama dengan 1. Oke, nah ini yang harus kamu ingat sebelum kita belajar tentang yang lain. Nah, sebagai contohnya, kita contoh dari yang pertama dulu, bagaimana cara penggunaannya. Misal, ini 2 pangkat 3 dikali 32. 2 pangkat 3 dikali 32. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Bukankah 32 sendiri itu sama dengan 2 pangkat 5? Ini akan menjadi 2 pangkat 3. Dan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Bukankah mirip hubungan yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P ditambah Q. Maka ini bisa kita buat jadi begini, hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5. Berapa 3 tambah 5 itu sama dengan 2 pangkat 8. Ini hasil akhirnya. Nah, itu contoh dari hubungan yang pertama tadi. Kita buat contoh yang lain, misalnya tujuh pangkat 6 dibagi 49. Nah, bagaimana caranya?
bukankah 49 sendiri itu sama dengan 7 pangkat 2? Jadi hasilnya itu sama dengan 7 pangkat 6 dibagi dengan 7 pangkat 2. Bentuknya itu mirip dengan bagian kita yang kedua tadi. Nah, maka hasilnya itu menjadi 7 pangkat 6 dikurang 2. 6 kurang 2 sama dengan 7 pangkat 4. Oke. Nah, ini kalau dia kali tadi, ini kalau yang bagi. Contoh lainnya, misalnya kita ambil hubungan yang ketiga tadi, 2 pangkat 3 tutup kurung kita pangkatkan 4. Nah, A pangkat P dipangkatkan Q itu sama dengan A pangkat P dikali Q. Nah, jadi kita mengerjakannya menjadi 2 pangkat 3 dikali 4. Berapa 3 kali 4? Itu sama dengan 2 pangkat 12. Itu hasilnya. Contoh lainnya, kita ambil yang hubungan yang keempat. Oke. A pangkat 2 kali B pangkat 5 itu kita pangkatkan 3. Nah, ini kan ini nih, A kali B itu pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Nah, bagaimana dengan yang ini? Itu kan artinya sama dengan A pangkat 2 dipangkatkan 3, ya kan, kali B pangkat 5 dipangkatkan 3. Sudah? Nah, bukankah ini bentuknya mirip kayak yang di sini? Kan? Itu kan menjadi A pangkat 2 dikali dengan 3, ya mirip kan, kali B pangkat 5 kali 3. Berapa hasilnya? A pangkat 6 2 kali 3 kali B pangkat 15. Apakah bisa ditambah? Tidak bisa, karena ini A, ini B. Kalian tadi ini sama-sama 2, ini 2, ini 2, atau ini A, ini juga A, maka bisa langsung kita tambahkan pangkatnya. Kalau ini beda. Atau model lainnya, misalnya 64 pangkat 5 per 6. Nah, ini kan mirip seperti yang nomor 7, ya kan? Nomor 7 kan? Itu sama dengan akar Q dari A pangkat P. Nah, maka itu sama dengan akar pangkat 6, ya kan, karena ini Q-nya. Lihat, nah, ya, ini Q-nya di luar, 6 jadi Q-nya, jadi 6 yang di luar, menjadi 64 pangkat 5. Apakah sudah selesai?
Oke, belum ya. Bukankah 64 sendiri itu sama dengan 2 pangkat 6 dipangkatkan dengan 5. Bentuknya hampir mirip sama kayak sini, tinggal kita kali. 6 kali 5 sama dengan pangkat 6 dari 2 pangkat 30. Nah, ini kira-kira yang harus menjadi dasar kita dulu sebelum kita akan lanjut ke bagian persamaan eksponen nanti.